Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung lumadi. Bagaimana kabarnya? Saya yakin sobat dalam kondisi yang selalu baik. Dalam kondisi baik, maka kita akan bisa mengerjakan setiap aktivitas yang harus kita kerjakan di hari ini dan seterusnya. Oke sob, kali ini saya ingin menyemangati buat para pejuang kesadaran, buat kita semua yang sedang belajar menstabilkan kesadaran. Buat kita semua, tentu saja ada sebuah hal yang saya rasakan selalu muncul di dalam diri kita. Kenapa begitu? Karena ini didoktrin oleh pendidikan kita dari dulu sampai sekarang. Doktrin apa itu? Nah, coba sobat perhatikan ini ya. Ingat-ingat. Setelah mendengar kata-kata saya, kalimat yang muncul dari saya, coba sobat masuki ke dalaman dirinya atau amati sajalah. Apa yang terjadi, apa yang ada di dalam pikiran serta perasaan. Ini semua menyangkut mengenai soal pikiran. Karena banyak sekali dari kita, saya pribadi, itu seringkali terjebak dengan pikiran. Pikiran adalah sebuah hal yang tentu saja dari dulu sampai sekarang kita kuatkan. Kita berikan asupan yang luar biasa dan selalu kita bawa ke gym. Kalau fisik kita bawa ke gym, dibawa running, dibawa jogging, dibawa olahraga, maka akan jadi kuat. Tapi kalau pikiran ini selalu kita latih di bangku pendidikan. Bagaimana caranya untuk bisa membuat pikiran ini menjadi berdaya guna, menjadi lebih pintar, lebih cerdas dari sebelumnya. Ini seperti menguatkan otot-ototnya. Dan karena itulah dia juga sangat kuat, sangat cerdas. Otot-ototnya menjadi sangat terlatih. Doktrin yang kita terima dari dulu sampai sekarang ini membuat kita menjadi mengutamakan pikiran. Ayo coba dipikir, ayo coba dicari di dalam pikiran, ayo coba digunakan pikirannya ketika kita dilatih di bangku pendidikan. Di mana saja kita diminta untuk bisa menggunakan pikiran terus sehingga pikiran ini menjadi kuat sekali. Kita akhirnya dikuasai oleh pikiran. Dan sekarang ketika kita belajar soal kesadaran, kita jadi tahu soal pikiran. Kita juga jadi sering tahu, kita jadi sering sadar mengenai overthinking, banyak pikiran. Padahal yang membuat itu terjadi adalah kita sendiri. Karena kita didoktrin untuk selalu harus menggunakan pikiran. Memaksimalkan, mendayagunakan, mengoptimalkan kerja pikiran ini. Akhirnya kita jadi overthinking. Ya itu wajar saja. Nah, buat sobat RTD semua yang sudah rutin mengikuti program saya. Program utama, ada program pembersihan energi negatif, ada program awakening. Program 3, program workshop private untuk awakening, untuk membawa kesadaran sampai pada kesadaran atau terhubung pada percikan cahaya Tuhan yang di dalam diri. Yuk kita semuanya. Yang sudah ikut program, yang belum ikut program, buat semuanya, buat para light worker, saya mengingatkan kepada diri saya juga memotivasi lagi. Begitulah kerja dari pikiran. Kalau terjadi overthinking, ya tidak apa-apa, karena memang begitulah cara kerja pikiran. Yang menjadi masalah itu kalau kita nggak sadar. Nah, jalan hidup kita ke depan ini, dari sekarang ke depan ini ditentukan oleh kesadaran kita. Sehingga bila kita lebih sadar
kita bisa menyadari kerja dari pikiran. Dan ketika overthinking terjadi, ketika banyak pikiran terjadi, tugas kita hanya menyadari saja. Ketika kita menyadari, ketika kita mengamati pikiran kita sendiri, ini maknanya kita sedang mundur satu langkah supaya tidak terjebak lagi pada pikiran. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan salah seorang teman. Ini dia bercerita ketika ingin melihat rumahnya dari perspektif yang berbeda. Maka kita coba menggunakan drone, kemudian drone-nya itu diterbangkan dan bisa melihat rumahnya dari berbagai sudut yang tidak mungkin bisa kita lihat bila hanya menggunakan mata, bila tidak menggunakan drone. Kita bisa lihat dari atas, dari samping kiri kanan, dari sudut-sudut yang sudut atas terutama ya. Sudut atas, kiri, kanan begitu. Kita bisa lihat dari jauh juga rumah itu seperti apa kalau dari atas begitu. Akhirnya dia bisa melihat ada beberapa bagian yang harus diperbaiki di bagian atas rumahnya. Begitu juga dengan kesadaran. Kalau kita sedang ada dalam kondisi kesadaran logika, kesadaran pikiran, tentu saja kita tidak bisa melihat pikiran kita sendiri. Tapi bila kita mundur satu langkah, masuk ke kesadaran jiwa, kita bisa mengamati si pikiran, itu sama saja seperti kita melihat rumah dengan menggunakan drone tadi. Bisa melihat dari banyak sudut pandang. Dan ini juga yang mengakibatkan kita jadi mulai pelan-pelan tidak terjebak lagi oleh pikiran. Jadi pikiran itu bisa disadari, bisa diamati, akhirnya kita tahu oh pikiran sedang begini gitu. Nah saya pun juga begitu. Sampai sekarang pikiran ini juga masih sering menjebak. Kadang-kadang saya tahu pikiran saya memang saya pergunakan untuk sebuah hal, misalnya berpikir, kemudian kreativitas. Itu bermasalah sekali kalau pikiran itu kerjanya keras benar. Ini akan memakan resource energi yang begitu luar biasa besar. Kemudian sistem tubuh juga karena semuanya difokuskan untuk kerja pikiran, akhirnya jadi fokusnya juga hanya ke pikiran begitu. Kemudian mulailah asam lambung jadi naik. Sampai sekarang juga begitu. Tapi bedanya sekarang ini saya sadar. Oh ya, asam lambung saya naik. Saya tidak terjebak dengan asam lambung. Kemudian karena saya juga rutin intermittent fasting, akhirnya organ-organ tubuh ini menjadi lebih kuat, lebih sehat, rajin olahraga juga, jadi fisik saya juga lebih terlatih. Ya sudah, kalau asam lambung naik, nanti beberapa saat kemudian dikeluarkan misalnya lewat kentut. Tidak seperti dulu, lebih banyak terjebaknya di dalam lambung si asam ini. Sekarang bisa lebih mudah dikeluarkan, bisa lebih mudah ya, bukan hanya tiba-tiba saja hilang begitu, tidak terjadi lagi asam. Enggak, tetap terjadi. Tapi bisa disadari dan sangat terkontrol. Nah, buat Sobat RTD, ingat-ingat lagi, pikiran itu adalah sebuah pengendali dari energi di samping jiwa. Energi itu muncul dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri, mengalir kepada jiwa, kemudian mengalir lagi ke pikiran. Dari pikiran itu mengalir ke cakra sahasrara, kemudian terkirimkan ke alam semesta. Dan alam semesta akan merespon energi yang kita kirimkan itu dengan energi yang serupa, yang sejenis, yang sama, yang akhirnya nanti termanifestasikan sebagai kejadian-kejadian. Dan disinilah kita tahu bahwa pikiran itu bisa diarahkan. Kalau kita bisa arahkan pikiran, tentunya ini bila kita sudah sadar, maka kita akan bisa lebih tahu apa saja sih pikiran yang kita kirimkan ke alam semesta. Kita bisa lebih sadar ya. Bukan tiba-tiba tahu detail-detail, enggak, kita perlu masih perlu belajar. Kita bisa lebih tahu energi yang kita kirimkan ke alam semesta ini membawa program apa saja. Dan program itu ada di dalam pikiran. Di situ disebut sebagai kekuatan pikiran. Karena itu pikiran tidak bisa ditinggal. Harus kita tetap pergunakan. Tetap harus kita pergunakan.
Kita manfaatkan kekuatan pikiran, bukan kekuatan pikiran yang mengarahkan kita, mengendalikan kita. Tapi kitalah yang mengendalikan, mengarahkan si pikiran itu. Nah, bila kita bisa lebih sadar ke depannya, maka kita bisa lebih sadar juga, lebih tahu sedang berpikir apa, sedang kita arahkan kemana, sedang kita daya gunakan untuk apa sih pikiran ini. Sehingga kita bisa rasakan betul law of attraction, hukum Law of attraction, salah satu dari 12 hukum energi yang ada di alam semesta ini bisa kita pergunakan untuk hidup yang lebih baik. Yuk Sobat RTD, pergunakan pikiran, tapi jangan sampai kita yang dipergunakan oleh pikiran, kita yang dikendalikan oleh pikiran. Kitalah sebagai manajernya, kitalah bosnya. Pikiran itu anak buah kita. Jadi kitalah yang mengendalikan pikiran. Nantinya kita bisa pelan-pelan bekerja harmonis dengan pikiran itu. Pelan-pelan ya, pasti bisa, yakin bisa. Yuk motivasi dirimu, ingatkan dirimu sama seperti saya. Setiap pagi selalu saya ingatkan bahwa saya adalah jiwa, bukan pikiran, bukan perasaan. Akhirnya sayalah yang mengendalikan pikiran serta perasaan. Pelan-pelan yakin bisa untuk hidup yang lebih baik. Gitu aja sharing saya kali ini. Ketemu lagi di sharing saya berikutnya. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap. Ketemu lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.